Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin yang saya hormati, tokoh yang akan kita kaji adalah salah seorang sahabat Ansar yang bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang Abdullah bin Rawaha. Malam hari ini kita berbicara tentang Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah, beliau merupakan sahabat Ansar. Sahabat Ansar, sahabat yang menjadi penolong bagi sahabat yang hijrah. Sahabat yang memberikan tempat kepada saudara-saudaranya yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Kelompok Muhajirin memiliki keutamaan, kelompok Ansar juga memiliki keutamaan. Beliau termasuk pemimpin di tengah-tengah kaumnya. Dikenal memiliki sifat-sifat yang utama, kedermawanan, keberanian, dan komitmen yang tinggi dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'ad bin Ubadah di masa jahiliyah, sebelum beliau memeluk agama Allah, sebelum beliau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu beliau sudah diberi gelar Al-Kamil, orang yang sempurna. Kenapa beliau diberi gelar Al-Kamil? Dikarenakan pada saat itu beliau sudah bisa menulis. Beliau juga pandai memanah, beliau juga pandai berenang. Dan kalau kepandaian itu, kemampuan tersebut dimiliki oleh seseorang, orang Arab jahiliyah mengatakan huwal kamil. Dia orang yang sempurna. Jadi sangat terhormat di masyarakat jahiliyah itu orang-orang yang memiliki kemampuan membaca, menulis, itu sangat dihormati. Termasuk yang juga memiliki kemampuan memanah. Ya. Ini termasuk kemampuan atau kompetensi yang berharga di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah. Dan ingat ma'asyiral muslimin, ketika disebut kata-kata jahiliyah, itu artinya masa di mana masyarakat atau umat mereka tidak berjalan di atas petunjuk wahyu. Masyarakat yang tidak berjalan di jalan Allah, yang perilakunya tidak dituntun oleh wahyu Allah, maka disebut masyarakat jahiliyah. Jadi jahiliyah itu tidak berkaitan dengan waktu. Ya. Orang sering menganggap jahiliyah adalah masa sebelum diutusnya Nabi. Nah, masa itu disebut masa jahiliyah bukan semata-mata karena belum diutusnya Rasulullah, tapi karena perilaku mereka, penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Yang mana mereka itu tidak berjalan di atas jalan yang benar, ya, melakukan penyimpangan-penyimpangan besar,
penyembahan berhala, kemudian tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan amoral, ya. Perilaku-perilaku itu yang disebut dengan perilaku jahiliyah. Jadi jahiliyah itu lebih merujuk pada perbuatan, perilaku, ya. Sekarang pun bisa jadi seseorang itu disebut berada di jalan jahiliyah, kebodohan, kalau dia tidak berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidupnya hanya memperturutkan hawa nafsu, hidupnya hanya menyembah berhala yang ada di dalam jiwanya, yaitu hawa nafsunya, maka dia pantas disebut sebagai orang yang mengikuti tradisi jahiliyah. Jadi itu istilah jahiliyah, itu harus kita fahami, ya. Jadi bukan berkaitan dengan waktu, tapi berkaitan dengan perilaku, ya. Orang yang bermaksiat kepada Allah itu disebut jahil. Orang yang durhaka kepada Allah itu disebut jahil, orang yang bodoh, ya. Sekalipun dia bergelar profesor, namun kalau perilakunya, sikapnya, perbuatannya menyimpang dari aturan Allah, menyimpang dari tuntunan yang diajarkan oleh utusan-utusan Allah, maka dia disebut orang jahil, orang bodoh. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala beliau bisa dikatakan termasuk orang-orang yang memeluk agama Allah, ya, di awal-awal Islam. Artinya sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan sebelum beliau memeluk agama Allah, ada keprihatinan di dalam diri beliau, di dalam diri Sa'ad bin Ubadah tentang perilaku masyarakat di mana beliau hidup. Ada keinginan di dalam dirinya untuk bisa menjadikan masyarakatnya ini menjadi masyarakat yang bisa hidup dengan penuh rasa cinta, masyarakat yang hidup di dalam kedamaian, masyarakat yang hidup di dalam kekompakan. Itu ada keinginan karena dia melihat, kita tahu bahwa masyarakat Arab pada zaman dahulu itu gemar berperang dan mudah berperang, tersulut api peperangan. Itu orang-orang yang punya fitrah, yang fitrahnya itu masih ada, yang fitrahnya itu masih terdapat di dalam jiwanya, itu mereka akan mengingkari perbuatan-perbuatan buruk. Termasuk sahabat Abu Bakar, dulu kita pernah bahas bagaimana Abu Bakar ini melihat penyembahan berhala itu termasuk perbuatan yang tidak benar. Padahal beliau belum tersentuh oleh hidayah Islam. Namun fitrahnya mengatakan ini salah, ini keliru, ini tidak benar. Ya. Dan beliau pun tidak pernah sekalipun sujud, ya, sujud kepada berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Jadi dalam fitrahnya itu ada keinginan seperti itu. Dan subhanallah, Allah beri hidayah Islam, di mana dengan Islam dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Dia melihat bagaimana Islam mampu menyatukan masyarakat yang dulunya tercerai-berai, yang dulunya saling membunuh, saling menyakiti. Dengan Islam mereka menjadi ikhwanan, orang-orang yang saling bersaudara karena Allah, dan mereka punya komitmen untuk saling membantu. Ya. Termasuk nanti kita akan lihat bagaimana jiwa sosial Sa'ad bin Mu'ad, bagaimana beliau melayani saudara-saudaranya. Dengan Islam, masyarakat yang dulunya tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal agama, mereka menjadi mengenal Tuhan. Dulu mereka mengenal Tuhan, dulu mereka menyembah Tuhan, tapi Tuhan-Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang salah dalam persepsi mereka. Sehingga mereka pun membuat patung-patung.
Jadi Sa'ad bin Ubadah betul-betul merasakan bagaimana Islam itu membentuk masyarakat yang dia inginkan sebelum dia memeluk agama Islam. Ya. Terjadi masyarakat yang damai, kompak, ya, antara kalangan muhajirin dan ansar. Itu dua masyarakat yang berbeda, ma'asyiral muslimin. Namun mereka menjadi satu kekuatan, menjadi satu tubuh yang saling menopang, yang saling membantu. Ini berbeda dengan kondisi kita pada saat ini. Ya. Kita kembali kepada tradisi seperti tradisi orang jahiliyah. Ya, tradisi apa itu? Tradisi suka mencela, saling menjatuhkan. Walaupun mungkin belum sampai saling membunuh, tapi di beberapa negara sudah terjadi. Ya. Saya bicara antar umat Islam. Keislaman kita ini ternyata belum bisa merekatkan. Berarti ada yang salah dalam pemahaman Islam kita. Kalau dulu Islam itu datang, itu menyatukan, merekatkan. Dan membentuk karakter-karakter manusia seperti Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Beliau memeluk agama Allah ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan pada tahun ke-13 dari kenabian. Ya, akhir-akhir dari masa kenabian. Artinya akhir dari kenabian. Ya, yang setelah itu Rasulullah SAW berhijrah tahun ke-13 pada musim haji. Yang mana mereka datang kepada Rasulullah SAW menyatakan baiat kepada Nabi. Baiat itu janji setia kepada Rasulullah. Termasuk di dalamnya adalah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Pada peristiwa baiat yang kedua ini, ketika Nabi SAW selesai membaiat, ya, tersebarlah berita di tengah-tengah kaum Quraisy. Ada perkumpulan yang di situ ada Nabi Muhammad SAW dan juga masyarakat Madinah. Beberapa orang dari Madinah. Tatkala mereka mengetahui tentang baiat tersebut, mereka keluar menemui orang-orang tersebut dan mereka pun mencari orang-orang Yasrib. Yasrib itu orang-orang Madinah. Dan mereka menangkap orang-orang tersebut, di antaranya Sa'ad bin Ubadah dan Al-Mundhir bin Amr. Ya. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah ini tertawan oleh masyarakat Quraisy, ya, karena masyarakat Quraisy tidak mengizinkan Rasulullah SAW menyebarkan agamanya. Kita tahu bagaimana penindasan-penindasan yang dilakukan oleh bangsa Quraisy, masyarakat Arab Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Dan inilah yang memang menjadi pemicu peperangan Rasulullah SAW dengan mereka. Karena mereka menindas dan mereka sama sekali tidak memberi tempat kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwanya. Mereka mengejar orang-orang Yasrib ini, lalu menangkap beberapa orang, di antaranya Sa'ad bin Ubadah. Di situ ada Al-Mundhir bin Amr. Dan kedua-duanya ini termasuk kepala suku, orang-orang terhormat di kota Madinah. Ya, bahkan kepala sukunya. Mundhir dilepas oleh mereka. Karena mereka tahu mengenal Mundhir ini. Namun Sa'ad bin Ubadah tidak dilepas, ditawan dengan diikat kedua tangannya ke lehernya. Kemudian dibawa masuk kota Mekah. Tidak hanya itu, dia pun dipukuli dan ditarik ikatan rambutnya. Pada saat itu ia memiliki rambut yang lebat dan panjang. Jadi disiksa oleh orang-orang Quraisy. Sampai kemudian ketika saat itu
dipukuli, ya. Ada yang menempeleng, ya, memukul wajahnya dan lain sebagainya, sampai ada salah seorang yang mengatakan, "Hei Sa'ad, kamu kenal enggak orang Mekah ini yang pernah kamu lindungi, yang pernah kamu tolong?" Kata Sa'ad ibn Ubadah, "Tentu demi Allah saya mengenal Mut'im bin Adi. Aku pernah membela mereka." Ya. Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Saya pernah memberikan jaminan keamanan kepada Jubair bin Mut'im bin Adi. Dan saya yang melindungi mereka ketika mereka mendapatkan perilaku yang tidak baik di negeriku. Begitu juga kata Sa'ad bin Ubadah, saya pernah melindungi Harith bin Harab. Kata orang ini, orang Mekah ini, kalau begitu kamu teriak bahwa kamu merupakan orang yang dilindungi oleh Jubair bin Mut'im. Kamu merupakan orang yang pernah melindungi mereka dan kamu adalah orang yang dilindungi. Ya. Karena orang-orang musyrik Quraisy itu menghormati apa yang disebut apa? Koalisi atau perjanjian. Jadi kalau ada di masyarakat Arab Quraisy itu, kalau ada seseorang yang dijamin keamanannya oleh orang lain, oleh masyarakat, oleh sebagian masyarakat, dia adalah jaminan saya, maka yang lain tidak boleh mengganggu. Ya. Sebagaimana Nabi SAW ketika pulang dari kota Taif, mau masuk kota Madinah, kota Makkah, itu beliau mendapatkan perlindungan dari beberapa orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu menjamin keamanan. Jangan ganggu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ada tokoh yang memberi perlindungan, maka yang lain tidak boleh mengganggu. Maka Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau meneriakkan dua nama ini, lalu dikonfirmasi dan memang betul. Ya. Bahkan keduanya datang dan keduanya membebaskan Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Dan di situ Sa'ad bin Ubadah melihat bagaimana bengisnya orang-orang musyrik terhadap Rasulullah SAW. Betapa bencinya mereka. Mereka bukan hanya menampakkan kebencian, tapi mereka sudah melakukan tindakan-tindakan yang ingin membunuh, mencederai Rasulullah dan para pengikutnya. Alhamdulillah Sa'ad bin Ubadah dia bisa kembali ke kota Madinah sekalipun sebelumnya dia mendapatkan berbagai macam pukulan, ya, bahkan tangannya diikat, di lehernya diarak. Padahal beliau adalah seorang pemimpin, seorang kepala suku di kota Madinah. Ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, ketika Sa'ad bin Ubadah memeluk agama Allah, mendapatkan hidayah Islam, kemuliaan jiwa yang ada pada diri Sa'ad ini semakin menjadi luar biasa. Semakin terasah. Sebelumnya dikatakan Sa'ad bin Ubadah ini sudah punya sikap dermawan. Dan ini sifat dermawan ini juga merupakan warisan dari keluarganya. Jadi keluarganya Sa'ad bin Ubadah ini merupakan keluarga yang biasa menyiapkan makanan. Ya, bubur gandum, bubur dan yang berisi daging. Mereka memiliki satu tempat dan mereka memanggil orang-orang, siapa yang membutuhkan makanan silakan masuk ke rumah kita. Dan ini salah satu memang keistimewaan orang-orang Arab pada zaman dahulu. Mereka punya sifat dermawan dan mereka punya sifat untuk membantu, ya, terutama tamu-tamu yang datang ke rumah-rumah mereka. Sa'ad bin Ubadah mewarisi sifat dari keluarganya ini. Ada kebajikan, kebaikan, fitrah kebaikan ada di dalam dirinya
kemudian tersentuh dengan hidayah Islam. Disentuh oleh nur cahaya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin menjadi luar biasa. Kalau dulu mereka berbuat kebajikan semata-mata hanya untuk mendapatkan apresiasi dari masyarakat, terkadang untuk menunjukkan kehormatan mereka bahwa kami ini orang terhormat bisa memberi makan, tapi ketika memeluk agama Allah, maka mereka tidak ada pamrih, tidak ada permintaan apapun, balasan apapun kecuali mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala itu di antara bentuk kedermawanannya. Diriwayatkan, apa yang diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, kata Muhammad bin Sirin, jika ahli suffah itu orang-orang fakir yang tidak memiliki tempat tinggal, biasa mereka tinggal di serambi Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut ahli suffah. Fuqara. Ya, betul-betul fakir. Tidak punya tempat tinggal, tidak ada sanak keluarga dan lain sebagainya. Kata Muhammad bin Sirin, jika ahli suffah sudah berada di sore hari, maka satu orang dari sahabat membawa satu orang dari ahli suffah. Ada pula yang membawa 2 orang dan ada pula yang membawa 5 orang dari mereka. Allahu Akbar, solidaritas, takaful. Ya. Dan ini tidak hanya di sore hari. Ya, kita pernah membaca sejarah bagaimana ketika kaum muhajirin datang ke kota Madinah, bagaimana sambutan masyarakat Madinah. Dalam konteks ini, membantu ahlu suffah, Muhammad bin Sirin, itu kalau sudah sore, para sahabat masing-masing membawa. Ada membawa 1 orang, dibawa untuk diajak makan tentunya. Ada membawa 2 orang, ada membawa 5 orang. Adapun Sa'ad bin Ubadah, dia pergi membawa 80 orang setiap malam. Ya. Ngasih makan 80 orang dan itu fi kulli lailah, setiap malam. Kemudian di antara bentuk kedermawanan dari Sa'ad bin Ubadah yang diriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu mendapatkan jatah 1 mangkok tharid, yakni sejenis makanan bubur ya, dari Sa'ad bin Ubadah setiap hari. Jadi setiap hari itu Sa'ad bin Ubadah sudah menyiapkan 1 porsi makanan atau makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diberikan kepada Nabi atau di rumah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada pada saat itu. Ya. Karena Nabi itu kan istrinya banyak, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu membagi hari-harinya dengan istri-istri beliau yang lain. Di mana ada beliau, di situ Sa'ad mengirimkan makanannya. Dan di antara doa Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, ya, Sa'ad ini sangat dermawan. Kita tahu setiap malam memberi makan 80 orang, ya, memberi makan Rasulullah SAW, belum lagi infak dan sedekahnya, tapi hartanya tidak habis. Ini juga termasuk wujud dari dikabulkannya doa Sa'ad bin Ubadah, di mana Sa'ad bin Ubadah ini jika selesai salat wajib, beliau berdoa, ya Allah, anugerahkanlah aku rizki berupa harta yang dapat membantuku dalam segala kedermawanan. Sebab tidak ada yang layak bagi kedermawanan selain harta. Jadi apa yang diminta oleh Sa'ad bin Ubadah? Minta harta. Disebutkan. Maka kalau kita berdoa meminta rezeki, meminta harta diperbolehkan, tapi seperti Sa'ad mintanya, harta yang membantu saya untuk menjadi orang yang dermawan.
Jadi minta kekayaan tidak dilarang di dalam Islam. Ya, Islam itu bukan agama yang memusuhi harta, memusuhi dunia, tidak. Yang dimusuhi itu yang menggoda. Penggoda-penggoda ini harus bisa dinetralkan. Jangan sampai menjadi penggoda. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, doanya itu minta harta yang banyak. Dan Sa'ad merasa bahwa seseorang tidak bisa menjadi dermawan tanpa berlimpahnya harta. Dia mohon kepada Allah. Dan Allah memberi dan dia buktikan doanya. Kita kalau berdoa sudah mohon kepada Allah minta harta, harta yang nantinya ya Allah akan saya jadikan sebagai sarana untuk memperjuangkan agamamu ya Allah. Kalau itu sudah doa kita, itu adalah janji kita kepada Allah. Kalau tidak kita tepati betapa buruknya sikap kita. Saat minta kepada Allah, berjanji dan dia tepati. Rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Rijal, orang-orang yang kalau sudah berjanji baik kepada manusia, konteks ayat ini kepada Allah, untuk berjihad fisabilillah termasuk jihad, menginfakkan hartanya oleh Allah, maka mereka sekali-kali tidak akan mengkhianati janjinya. Ya. Ini kalau kita kadang-kadang Masya Allah ketika berdoa itu ya menunjukkan kebaikan dan niat-niat baik. Tapi kalau sudah diberi harta oleh Allah, diberi sesuatu, diberi apa yang dia minta, lupalah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada yang berdoa, ya Allah, sukseskan bisnisku ya Allah. Ketika disukseskan, justru dia jauh dari masjid. Justru dia jauh dari kajian-kajian. Jauh dari mengenal agama Allah. Ya. Ada lagi yang berdoa, ya Allah, sukseskan anakku ya Allah. Ketika anaknya menghadapi ujian, orang tuanya sholat, doa, sholat duha, anaknya pun demikian. Tapi ketika mendapatkan kelulusan, apa yang sudah dilakukan itu ditinggalkan. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala beliau bukan tipe manusia seperti itu. Itu di antara doa Sa'ad bin Ubadah, ya, diriwayatkan dari Hisham bin Urwa, dari ayahnya ia berkata, Sa'ad bin Ubadah biasa mengucapkan, ya Allah, berilah aku keluhuran dan tidak ada keluhuran kecuali dengan kedermawanan dan tidak ada kedermawanan kecuali dengan harta. Ya Allah, tidak layak bagiku yang sedikit dan aku tidak pantas di atasnya. Dia tidak pantas berada di kondisi orang-orang yang memiliki harta yang sedikit. Subhanallah. Ini doanya. Jadi minta kekayaan. Ya, minta kekayaan. Minta harta yang banyak. Dan Allah Maha Kaya. Tapi ingat, tujuannya apa? Itu yang penting. Anda ingin punya harta, punya ini, punya itu, tujuannya apa? Kalau tidak punya tujuan yang baik, atau jiwa kita belum bisa kita tundukkan ketika berhadapan dengan harta, maka jangan nekat membaca doa ini. Ya Allah, berikan saya kekayaan yang berlimpah. Jangan. Ya. Khawatir kita ketika diberi kekayaan, kemudian kita justru menggunakan kekayaan itu untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala beliau juga merupakan seorang yang komitmen dengan agama Allah, komitmen dengan janjinya. Diriwayatkan dari Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meminta pendapat, yakni Nabi meminta pendapat kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal dagangan datangnya Abu Sufyan dan kafilah dagang Quraisy, yakni pada perang Badar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, ingat ya, beliau seorang pemimpin yang langsung mendapatkan wahyu. Tapi ketika ada masalah-masalah jihad yang berkaitan dengan masalah umat, itu beliau tidak langsung memutuskan, tapi beliau bermusyawarah. Beliau meminta pandangan, meminta pendapat. Ya. Jadi prinsip musyawarah ini adalah prinsip yang sangat ditekankan di dalam Islam. Coba kita lihat seorang tokoh, seorang nabi, Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para nabi.
Allah memerintahkan untuk bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr. Ajaklah mereka musyawarah. Ya. Jadi ini prinsip musyawarah. Nabi SAW mengajak mereka, meminta pandangan mereka, meminta pendapat mereka. Ya. Nabi SAW ketika meminta pandangan, itu yang berbicara hanya dari kalangan muhajirin, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Padahal beliau berharap dari kalangan Ansar, orang-orang yang tinggal di Madinah, orang-orang Madinah yang menolong kaum muhajirin, beliau berharap dari mereka ada yang memberi pandangan. Beliau berharap dari mereka ada pernyataan sikap bahwa mereka betul-betul akan membantu Rasulullah SAW. Ketika Nabi meminta pandangan, ternyata ada yang muncul adalah dari kalangan muhajirin, orang-orang di antaranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab, berdirilah Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah menangkap keinginan Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah engkau menginginkan pendapat kami? Kata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andai kata engkau perintahkan kami untuk mengarungi laut, menyeberangi laut, pastilah kami akan mengarunginya. Dan andai kata engkau perintahkan kepada kami untuk menyuruh kuda-kuda kami itu menyeberangi, berjalan di atas lautan, kami pun akan melakukan. Maka jangan pernah engkau mengkhawatirkan komitmen kami ya Rasulullah terhadap dirimu. Ini pernyataan Sa'ad bin Ubadah yang membuat Rasulullah SAW bergembira. Rasulullah SAW senang dengan pernyataan Sa'ad bin Ubadah ini. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, apapun yang kau perintahkan, bahkan sesuatu yang sangat berat bagi kami, yang sangat besar bagi kami, menyeberangi lautan, bahkan dengan kuda-kuda kami, akan kami lakukan. Subhanallah. Dan ucapannya Sa'ad, ma'asyiral muslimin, dibuktikan sekali lagi. Ya. Dibuktikan. Ya mohon maaf kalau saya selalu mengatakan beda dengan kita karena faktanya seperti itu. Kalau kita kan banyak sekarang majlis-majlis memuji Nabi, mencintai Nabi, Rasulullah. Tapi salat berjamaah tidak. Akhlaknya tidak seperti Nabi. Saudaranya sukses, benci. Ya. Ada kelompok pengajian dijatuhkan. Tapi bicaranya Rasulullah. Ya. Jadi komitmen dengan agama Rasulullah betul-betul dibuktikan. Bicara tentang cinta Nabi, Nabi dihujat diam. Islam itu agama rahmat. Tapi kalau tokohnya, ustadznya dicaci maki, marah luar biasa, lapor polisi. Tapi kalau Sayyidul Mursalin dirusak kehormatannya, sabar. Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi nanti bilang cinta Rasul, ya akhi. Sekalipun kita juga mengkritik, meluruskan orang-orang yang mengekspresikan cinta Nabi secara berlebihan. Artinya tidak mengikuti koridor. Ya, tetap cinta itu seperti yang pernah saya sampaikan, cinta kita kepada Rasulullah harus diwujudkan dengan perbuatan yang terukur, yang benar. Bukan cinta Nabi lalu ada orang yang umpamanya dia tidak mengerti apa-apa tentang Nabi, lalu dia mencela, lalu kita bunuh. Yo tidak. Ya. Intinya harus terukur. Tapi ada sikap membela Rasulullah SAW. Ada pernyataan tegas, ada sikap, ada tindakan. Bagaimana agar ini bisa dihentikan? Ya. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya bukan seperti ya akhi.
Ya, sekarang ini harga diri Rasulullah SAW itu tidak lebih mulia daripada tokoh-tokoh partai atau organisasinya. Anda lihat sendiri. Kalau Nabi dicelah, bagaimana reaksi orang-orang itu? Bahkan sekelas orang yang ngerti agama, Nabi dicaci, Islam itu rahmatul alamin. Tapi ustadznya, kiainya lapor polisi, habis orang mencaci. Di mana Anda rahmatul alamin? Nabi diperlakukan seperti itu, Anda mengatakan rahmatul alamin, manusia yang jauh di bawah Nabi. Anda mengatakan rahmatan lil alamin. Yani artinya banyak hal-hal yang kita lihat perbedaan antara ucapan dan tindakan. Ya. Banyak sekali sikap-sikap yang hanya besar di mulut, tapi ekspresinya itu kecil, rendah. Tidak ada demikian dengan sahabat Rasulullah. Maka Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan kami kerjakan. Apa yang kau perintahkan kami kerjakan. Ya. Nabi di atas segala-galanya, bukan Nabi di bawah segala-galanya, di bawah tokoh-tokoh mereka. Itu orang yang benar, kelompok yang benar, organisasi yang benar. Tidak dilihat hanya dari kopiannya, dari penampilannya, potongan namanya. Lah ya akhi. Lihat dari sikap dan perbuatan. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ini juga dikenal sebagai sahabat yang sangat pencemburu, terutama terhadap istrinya. Pernah ketika Nabi SAW membacakan firman Allah, ya, insyaallah dalam surah An-Nur ayat kedua tentang orang yang berzina, itu tidak boleh dituduh berzina kecuali orang yang menuduh ini mendatangkan 4 orang saksi. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu ketika mendengar itu, dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya melihat istri saya berzina, saya tidak akan cari 4 orang saksi, saya pegang langsung kepalanya ya Rasulullah. Saya pegang langsung kepalanya ya Rasulullah. Kaumnya beliau mengatakan, ya Rasulullah, jangan cepat-cepat dicelah saat ini. Yani mereka menganggap takutnya saat ini dianggap melawan ayat Allah. Ya Rasulullah, jangan cepat-cepat dicela ya Rasulullah. Saat ini memang ghayur, orang yang sangat pencemburu. Sampai-sampai kami tidak berani menikahi mantan istrinya. Jadi ada wanita yang dicerai oleh Sa'ad, orang tidak berani menikahi wanita ini. Karena besarnya kecemburuan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad bin Ubadah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, demi Allah saya mengucapkan itu bukan untuk menentang agama Allah. Bukan untuk menentang ayat Allah. Bukan untuk menentang adanya 4 orang saksi. Tapi kalau saya melihat ada istriku yang berbuat seperti itu, saya tidak tahan Rasulullah. Saya tidak mungkin membiarkan istri saya terus berzina sampai saya mendapatkan 4 orang saksi. Itu hati saya ini seperti ini, tidak bisa ya Rasulullah. Maka beliau disebut ghayur, orang yang sangat pencemburu. Dan beliau memang betul-betul menjaga keluarganya. Ini patut kita perhatikan, ma'asyiral muslimin. Orang Islam sebagian dari kita, Masya Allah, istrinya diumbar. Istrinya dijadikan tontonan bagi laki-laki yang lain. Dibelikan pakaian-pakaian yang na'udzubillah, nas'alullah al-afiyah wa salama, dan dia bangga istrinya mengumbar auratnya. Ini dalam Islam disebut dayuth, orang yang tidak punya kecemburuan, orang yang tidak punya kelaki-lakian. Anak putrinya dibiarkan goncengan dengan laki-laki yang lain, disentuh tangannya, khalas dia bahkan senang kalau putrinya bisa pacaran ini, pacaran itu. Coba Anda bisa lihat, saksikan bagaimana kemerosotan moral masyarakat, sebagian masyarakat, dan kejahiliaan. Coba Anda perhatikan. Orang-orang yang gonta-ganti pacar, bahkan terus terang berzina, di televisi kita diangkat sosoknya, dan dipuji-puji oleh masyarakat kita. Itu di masyarakat Islam, mereka tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Kalmazbalah, seperti sampah.
Mereka hanya sebagai objek dakwah, diajak untuk memeluk agama Allah, tapi tidak diangkat. Sekarang coba bandingkan. Coba lihat artis-artis di televisi kita. Pacaran ini, pacaran itu, gandeng sana, tapi disaksikan, ditonton. Bahkan YouTube-nya di-like. Jutaan orang like. Naudzubillah maksiat, ahli maksiat. Tidak ada, hilang kecemburuan. Sa'ad bin Ubadah melihat istrinya keluyuran, buka aurat. Tidak pantas bagi seorang laki-laki untuk membiarkan istrinya seperti itu. Tidak ada ghirah. Ya. Nabi SAW memuji ghirahnya Sa'ad bin Ubadah. Kata Nabi, ata'jabuna min ghirati Sa'ad atau min ghirati Sa'ad? Tidakkah kalian merasa heran dengan kecemburuan Sa'ad? Kata Nabi SAW, la ana aghyaru minhu wallahi aghyaru minni. Sungguh aku lebih cemburu daripada Sa'ad dan Allah lebih cemburu lagi daripadaku. Allah tidak senang hambanya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani fillah, cintanya Nabi SAW itu juga terlihat kepada Sa'ad bin Ubadah. Tatkala Sa'ad bin Ubadah sakit, ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata Sa'ad bin Ubadah mengeluh sakit, maka Nabi SAW datang menjenguknya bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud. Ya, dan ini menunjukkan solidaritas, juga ketawaduan Rasulullah SAW. Ya, siapapun, bahkan di zaman Nabi ada seorang wanita berkulit hitam, dia hanya petugas pembersih masjidnya Nabi. Ketika wafat ditanya oleh Nabi, di mana fulana? Fulana meninggal, kenapa kalian tidak memberitahu saya? Nabi pun datang ke kuburannya. Tidak melihat orang, ma'asyiral muslimin. Entah dia kelas lapisan sosialnya, kelas bawah atau tengah, tidak ada di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Kalau Sa'ad bin Ubadah memang seorang tokoh, tapi Nabi menjunjunginya bukan karena ketokohannya, tapi memang demikian Islam mengajarkan. Ya. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu, ketika Nabi SAW menemui Sa'ad bin Ubadah ketika sakit, pada saat itu beliau mendapati Sa'ad bin Ubadah itu dikelilingi oleh keluarganya. Terus orang banyak berkunjung, orang datang berkunjung dan dikelilingi oleh keluarganya. Nabi pun bertanya kepada keluarganya, apakah ajalnya telah tiba? Mereka menjawab, belum wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW menangis. Ya, sedih, kasihan dengan Sa'ad bin Ubadah. Ini menunjukkan cintanya Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Ubadah. Ketika Nabi menangis, ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kamu menangis. Kata Nabi SAW, Allah tidak mengazab karena air mata ini, dan tidak juga karena kesedihan hati. Akan tetapi Allah mengazab karena ini. Jadi sahabat memahami kalau orang menangis itu berarti tidak sesuai dengan prinsip kesabaran atau bertentangan dengan prinsip kesabaran. Kata Nabi SAW, tidak. Menangis itu manusiawi, rahmat. Karena manusia punya rahmat. Dan Allah tidak mengazab manusia karena tangisan. Begitu juga karena kesedihan hati. Orang sedih wajar. Tapi Allah mengazab karena lisan. Kalau lisannya kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, menolak takdir, menghujat takdir, itulah yang menyebabkan seorang bisa diazab oleh Allah. Bukan karena tangisannya, bukan karena rasa sedihnya. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan memang Sa'ad bin Ubadah tidak meninggal di zaman Rasulullah SAW, namun beliau meninggal di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Ya. Beliau meninggal, wallahu a'lam bissawab, ada beberapa riwayat yang menyatakan beliau meninggal tanpa ada tahu penyebabnya. Ada yang mengatakan karena beliau ditombak oleh jin, wallahu a'lam bissawab. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya. Namun yang jelas beliau meninggal dengan meninggalkan kebaikan-kebaikan, pujian-pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Sudah masuk azan Isya, maka kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.